Salam teman-teman. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini pagi hari sedang hujan di BSD. Hari ini tepat tanggal 3 Desember 2020. Mari kita menikmati firman Tuhan pagi hari ini yang saya beri judul Semua Hanya Kasih Karunia. Saudara yang terkasih, saya dan saudara bisa ada saat ini di dunia ini, detik ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan, saudara, bukan karena kuat dan hebat kita. Kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu di kandang domba. Lalu ia menjalani kehidupan di bumi ini selama 33 tahun. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudara, kita akan segera memasuki minggu Advent kedua, minggu penantian kelahiran Juru Selamat. Mari kita resapi, mari kita renungkan betapa baik Tuhan kepada saya dan saudara semua. Ia telah lahir ke dunia. Dia sudah menunjukkan kuasanya lewat banyak mujizat. Ia sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dia sudah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia mengorbankan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bacakan dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan saudara Roma 5. Kita lebih membiasakan membaca Alkitab dari Alkitab. Jangan terlalu bergantung pada gadget, teman-teman. Terasa lebih pas kalau kita membacanya. Saya akan bacakan ayat demi ayat dan saya akan jabarkan betapa maknanya luar biasa buat saya dan saudara. Roma 5 ayat 1 saya akan bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang
telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan saudara dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara, tadi telah kita dengarkan firman Tuhan ini. Saya akan kembali menjelaskan poin per poin hal penting yang perlu kita resapi, kita renungkan, kita yakini bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ada 10 hal penting yang saya catat dari Roma 5. Yang pertama adalah kita telah dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Yang kedua, kita jadi bisa berdamai kembali dengan Allah Bapa di surga karena Yesus Kristus. Yang ketiga, kita telah memperoleh kasih karunia dari Allah sendiri. Dengan kasih karunia kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu yang keempat, saudara. Pengharapan menerima kemuliaan Allah. Yang kelima, kita menjadi kuat dalam penderitaan. Tadi dijelaskan oleh Rasul Paulus, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Lalu yang keenam, saudara, kita diberikan oleh Tuhan penolong untuk sanggup hidup di dalam banyak tantangan di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang dikaruniakan di hati kita, di hati saya dan di hati saudara. Ketujuh, Kristus sudah berkorban di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Dia mati untuk saya dan saudara, untuk menebus dosaku dan dosa kita semua. Yang kesembilan, janji Tuhan bahwa engkau dan saya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Yang ke-10, saya dan saudara lewat kelahiran Tuhan ke dunia, lewat pengorbanan Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Saudara yang terkasih, luar biasa. Ternyata saudara, saya dan saudara bisa selamat bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita telah berjuang hidup kudus sepanjang hidup, tetapi keselamatan adalah anugerah semata. Perbuatan tidak menyelamatkan, usaha hidup baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menganugerahkan keselamatan kepada saya dan saudara. Lalu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita berbuat baik. Kita menjadi garam dan terang di dunia ini, dimanapun kita berada. Oleh karena itu saudara, mari kita pagi hari ini membuat komitmen baru. Saya membuat komitmen baru pada pagi hari ini. Saya ingin hidup
lebih berkenan. Saya ingin terus belajar firman Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman-Nya. Makanya saya setiap pagi akan menyampaikan renungan ini. Saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan kepada para murid saya di Rumah Pintar. Silakan Tuhan, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara yang terkasih, mari kita membuat komitmen baru pada pagi hari ini. Apa komitmen saudara pada pagi hari ini? Saudara, mari kita setiap hari memperbaiki hidup kita supaya hidup kita semakin baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus yang menguatkan kami, menolong kami menjalani kehidupan pada hari ini. Tuhan, setiap kami, saya dan saudara-saudara yang melihat video ini, melihat YouTube ini, yang membuat komitmen baru pada pagi hari ini untuk menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan menjadi lebih baik dan lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.